Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah ya, hari ini masih diberi kesempatan buat saya untuk selalu berbagi tips dan informasi menarik seputar dunia otomotif. Nah jadi guys, hari ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari semua teman-teman yang udah jadi pertanyaan umum ya, terutama di mesin air racking. Nah jadi kemarin tuh ada yang bertanya, Bang, kenapa sih kalau mesin dingin itu susah hidup, Bang? Kenapa kalau RPM bawah itu berebut-berebut dan RPM atas menahan? Nah hari ini saya berkesempatan untuk menjawab pertanyaan itu ya. Nah jadi buat teman-teman yang masih penasaran atau belum tahu, simak videonya sampai habis ya. Jadi selain pengapian atau kelistrikan, itu bisa disebabkan dari beberapa komponen yang mungkin udah rusak ya. Misalnya kelistrikannya udah bagus, kita cek dari mesinnya. Jadi yang pertama kita cek adalah busi dulu ya teman-teman. Nah businya itu kita lihat masih bagus atau udah hangus, udah terbakar, jadi minta diganti atau masih bisa dipakai lagi. Kita bisa baca dari warna businya. Nah di sini ada busi ya. Nah di sini saya ada busi yang udah beberapa bulan saya pakai. Di sini warnanya di bagian bibir busi ini terlihat basah, berkerak hitam ya. Terus kemudian di sininya, di bagian tengah ini juga agak hitam. Kemudian di bagian elektroda busi dan isolator berwarna coklat kemerah-merahan. Nah di sini saya mau membantu menjawab beberapa pertanyaan teman-teman kemarin. Yang pertama di sini, di bibir busi berwarna hitam, basah dan berkerak. Itu tandanya pilot jet kita kebesaran ya. Itu yang bikin atau penyebab RPM bawah kita itu selalu berebet-berebet, karena pilot jet kita kebesaran. Jadi bahan bakar itu terlalu banyak yang terbuang ya. Jadi nggak sesuai dengan pembakarannya. Kemudian di bagian sini ini untuk RPM tengah ini sudah bagus. Kemudian RPM atasnya ini sudah bagus ya, karena warnanya udah kering seperti ini, merah bata ya. Ada beberapa warna yang memang kalau setelannya kurang pas itu. Misalnya di sini berwarna putih ya. Di sini putih, di sini putih, itu biasanya main jetnya itu kekecilan atau dia terlalu irit. Di sini kalau dia berwarna hitam itu berarti main jetnya terlalu besar ya. Jadi yang bagus itu warnanya merah seperti ini. Dan di RPM atas itu seperti nahan gitu, sudah gaspol tapi masih ngempos, masih nahan, nggak bisa digas lagi. Kemudian kalau kita turun gas itu dari knalpot seperti nembak-nembak ya, karena ada gas buang yang masih tertinggal. Kemudian dari pilot jet sendiri kalau kekecilan itu berebet dan nggak bisa langsam, susah langsamnya. Jadi ciri-ciri pilot jet kekecilan itu di sini berwarna hitam ya, berkerak serta hangus. Terus apabila di sini basah, ada sisa-sisa oli gitu, bisa jadi itu ring pistonnya bocor atau kompresinya bocor. Jadi kalau mesin dingin itu susah hidup, atau misalnya tadi udah dipakai sebentar, cuman berhenti sebentar terus dihidupin susah, harus narik cok. Nah itu bisa jadi kompresinya bocor ya, karena itu gagal kompresi. Kemudian kita lanjut ke karbu. Oke, nah di sini teman-teman ini ada
karbu ya. Kita lihat dari sisi luarnya dulu. Di sini ada blok mesin, terus membran dan manifold. Nah, di antara dua titik ini jangan sampai ada yang bocor ya. Di sini jangan sampai ada yang bocor, di sini juga. Kemudian di sini juga jangan sampai bocor, dan di tabung yais, selang tabung yais jangan sampai bocor, karena kalau dia bocor itu pasti susah hidup dan susah nyetingnya ya teman-teman. Jadi kita nyeting selang sam itu susah. Dan kalau di sini sudah rapat ya, sudah jelas rapat, masih susah hidup, kita buka karbunya teman-teman. Oke, ini di bagian karbu sini, aduh susah bukanya. Nah nih di bagian karbu ini saya mau menjelasin beberapa ini dulu ya, beberapa bagian yang mungkin teman-teman belum tahu fungsi dan kegunaannya. Nah, yang pertama ini adalah karbu ori ya. Ciri-ciri karbu ori itu di sini ada tulisan nih Mikuni Corporation, terus di sini ada tulisan full cup, cuman warnanya agak gelap ya, nggak cerah, nggak mengkilat gitu. Terus di sini ada kodenya juga. Terus di baliknya di sini ada kode 3KA. Oke, ini untuk RX tahun muda ya. Kalau RX yang tahun tua misalnya tahun 90-an biasanya di sini ada kodenya 29N ya teman-teman. Kemudian di bagian tutup sini ini ada jatuh. Nah, kemudian di bagian tutup sini ini ada tulisan mic ya. Cuman ini lupa saya bawa tadi. Oke. Ini setelan gas, kemudian ini setelan angin. Jadi kemudian mana ini kita langsung aja. Ini jarum skep standar ya, masih karena ini original. Nah ini ukurannya ada ukuran sendiri ya teman-teman. Ini ukurannya 61,5 GN. Untuk setelannya saya di tengah ya, setelan standar juga. Kemudian kita cek di sininya, di bagian piston karbu. Bagian piston karbu kita cek masih bagus atau sudah lecet ya, karena itu juga sangat berpengaruh buat tenaga di motornya ya nanti. Oke, kemudian di sini kita buka dulu isinya seperti apa isi dalaman karbu ini ya. Potong bebek angsa dikuali, mengalir kadang seempat kali. Oke, kita buka dulu ya. Itu di sini masih ada sisa bensin ya. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu ya, saya kasih tunjuk ya. Di sini saya bukan sok pintar atau sok menggurui, tapi saya cuma mau sharing ada ilmu yang sedikit mungkin bermanfaat buat teman-teman. Nah, untuk nyeting pelampung ini di sini kan ada garis ya. Ini harus selurus atau sejajar dengan bodi karbu yang ini ya. Karena nanti kalau terlalu nunduk bisa banjir, dan kalau terlalu ke atas itu bisa tekor bensinnya. Kenapa tekor? Dia kekurangan bahan bakar ya. Jadi kita sudah gaspol, sudah geber-geber, kita lepas gas, tiba-tiba mati. Nah, biasanya itu di sini masalahnya, di setelan pelampung. Nah, ini namanya pelampung. Ini sudah pas ya, ratanya sudah seimbang ya dengan bodi ya. Jangan terlalu nunduk gini atau jangan terlalu danga gininya.
Oke, kemudian kita buka. Ini harus dibersihkan terus ya, jangan sampai kotoran menyumbat karena bisa menimbulkan banjir atau menyebabkan banjir. Kemudian di sini ada namanya main jet nih. Nih buat teman-teman yang ini main jet kita standar ya, ukuran 150 karena ini juga motor standar. Kemudian di pilot jetnya ini juga standar, ini untuk RPM atas dan ini untuk RPM bawah ya teman-teman. Nah, apabila dan ciri-ciri pilot jet kekecilan yang seperti saya bilang tadi, itu waktu hidup mesin di RPM bawah, kita setel, kita putar angin-angin dari sini. Nah, kita putar ke arah kanan sampai habis nih seperti ini ya. Tapi RPM-nya masih sama ya. Harusnya dia RPM-nya menurun ya kalau kita tutup habis kayak gini. Nah, itu harusnya RPM-nya menurun. Tapi ini masih sama seperti sebelumnya ya. RPM-nya tetap segitu-segitu aja. Itu menandakan bahwa pilot jet kita itu kekecilan. Oke. Kenapa bisa kekecilan padahal kan karbu ini masih standar ya, masih bawaan. Bisa jadi dari spek blok mesin ataupun dari knalpot yang menyebabkan pilot jet kita itu kekecilan. Jadi misalnya knalpotnya kolong atau spek bloknya itu sudah di porting, jadi bahan bakarnya itu minta lebih ya. Nah, terus ciri yang kedua itu kalau mesinnya dingin langsamnya enak, cuman kalau mesinnya sudah panas, dia RPM-nya selalu tinggi. Itu ciri pilot jetnya kekecilannya kayak gitu. Kemudian di sini ada main jet. Ini sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya, sudah pernah saya jelaskan ciri dan fungsinya, kurang lebih kayak gitu ya, hampir sama semuanya ya. Kemudian untuk menyetel karbunya sendiri itu pakai feeling ya teman-teman. Itu enggak ditentukan dari putaran angin ya sebenarnya. Kalau mau kering apa basah itu enggak ditentukan dari putaran angin. Jadi setel standarnya itu gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal putar ini ke kanan sampai habis. Ya, ini naikkan dikit ya. Setelan gasnya naikkan sedikit. Ini putar ke kanan sampai habis, sampai RPM-nya menurun. Kemudian buka perlahan-lahan ya. Nah, cari RPM yang tertinggi. Kalau sudah dapat, kita turunkan lagi. Itu setelan standarnya. Kemudian untuk setelan basah seperti ini ya, kita putar habis, kita putar baru setengah atau misalnya satu putaran itu tetap kering, berarti tandanya pilot jet kita itu kekecilan ya. Jadi memang karbu itu setelannya setelan kering, nggak bisa setelan basah. Dan solusinya harus ganti pilot jet yang lebih besar. Kemudian bang, ini karbunya sudah bagus, businya juga udah bagus, tapi masih aja susah hidup. Nah, kita cek lagi di sini, cek lagi di bagian membran ya, nih di bagian membran. Nah, jadi masalah yang paling mendasar kalau mesin susah hidup, kalau semuanya bagus, itu biasanya ada di membran ya teman-teman. Kenapa di membran? Karena biasanya membran itu terlalu rapat, jadi mungkin susah hidupnya ya. Membran mau buka katup ini nih terlalu berat, jadi susah hidupnya. Nah, buat teman-teman yang belum bisa ya, kemana ngomong bahasanya ya, saya nggak tahu. Nanti saya mau buat tutorial cara setting membran yang baik dan benar ya. Saya sekarang mau menjelaskan fungsi dari membran ini ya. Membran ini harus benar-benar rapat ya, tapi nggak boleh terlalu rapat dan juga nggak boleh terlalu renggang. Dia rapat tapi enak, bukaannya tuh enak gitu loh, nggak terlalu berat gitu. Jadi pasti waktu mau hidupin mesin itu enak ya, waktu mesin dingin. Nah, gimana ya ngomongnya ya, kok ngomongnya saya belepotan ya. Jarang-jarang saya pakai bahasa Indonesia kayak gini nih.
Oke, jadi ini yang sebelah kiri ya, karena ada ininya nanti kan nyangkut di sini. Ini ada tonjolan. Berarti ini yang atas, ini yang bawah ya. Untuk yang bagian atas ini itu standarnya ukuran 9 ya. Kemudian yang bagian bawah itu saya bikin 10. Kenapa begitu? Karena untuk bukaan ini kompresi bawah dia membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak ya. Jadi biar tidak berat langsung masuk ke situ kan, masuk ke ruang bakar yang ada di bawah sini. Bisa dimengerti teman-teman? Nah, ini kita cek apakah ini bocor apa tidak ya, dengan cara ditiup dari sini ya. Di sini kan cara ngetesnya, ini nanti kita tutup, kemudian kita tiup dari sini, kemudian balik lagi kita tiup juga dari sini, dimana yang bocor nanti pasti ketahuan. Kunang-kunang teman-teman. Jadi ini udah sempurna ya teman-teman. Buka tutupnya itu udah sempurna ya, karena dia udah berbunyi. Nah, cara mengetahui bagian mana yang bocor bisa teman-teman lihat dari sini. Nah, kita tutup satu persatu ya. Ini misalnya 3 tutup ya, 3 ini tutup pakai jari. Kemudian tiup dari belakang, mana yang bocor pasti nanti ketahuan. Kemudian nanti kita setel lagi ya. Ini saya kunang-kunang nih, cuman niup membran aja. Kemudian ada yang bertanya lagi, ini membrannya udah bagus, garbungnya udah bagus, manifold bagus, rapat, tapi masih susah hidup kalau pagi ya, kalau misalnya mesin dingin. Nah, kita buka lagi ya, kita buka dulu. Kita buka dulu bloknya, headnya ya, head block. Di situ nanti kita bisa lihat. Nah, ini dia cara ngebacanya nih, teman-teman pasti udah tahu ya apa penyebabnya kalau pagi susah hidup. Di sini teman-teman bisa lihat ini berkerak basah, itu tandanya ada yang bocor ya, berarti itu kompresinya bocor teman-teman. Di sini nih, ini ya, nih ini basah berkerak ya. Nih keraknya banyak banget ini. Teman-teman bisa lihat di sini berkerak, bekas pembakaran yang tidak sempurna. Nah, jadi penyebab motor ini susah hidup adalah bocor kompresi atas ya, di bagian atas di sini. Ini terjadi mungkin dari bautnya yang longgar. Kok nggak fokus ya? Nah, ini dia. Ini terjadi karena bautnya longgar atau perpaknya yang kurang bagus. Ini saya saranin buat teman-teman pakai perpak yang ori ya. Jadi nggak perlu pakai lem-lem lagi. Kemudian di sini harus kuat baut tanamnya. Kemudian cara ngekalinya biar nggak bocor lagi, ini diamplas ya teman-teman. Diamplas di atas kaca biar rata. Di sini. Di sini juga. Jadi amplas taruh di atas kaca kan. Kita gosok-gosok gini biar ngamplasnya rata. Jadinya nggak terlalu dalam di sini. Ini juga masih standar ya teman-teman. Headnya masih standar.
belum dirubah squeeze-nya atau belum diburet. Nah, aduh, nih masih ada nutnya. Ini juga kotor berkerak, nanti kita bersihkan sedikit ya biar enak larinya. Nah, jadi itu permasalahan teman-teman, kalau mesin kita nggak bisa hidup di pagi hari atau mesin dingin, kurang lebih itu penyebabnya. Kemudian kita lihat di bagian liner dalamnya ya. Di sini terlihat. Nah, itu ada gores halus ya teman-teman. Nih, udah gores halus. Jadi mungkin ada kemungkinan ring pistonnya itu bocor ya, tapi ini enggak terlalu parah sih ya. Ini bisa teman-teman lihat enggak? Gelap ya, bisa teman-teman lihat nggak? Ini bloknya masih ori standar, akan tetapi di sini udah pernah dicor ya, udah pernah dicor di sini. Aduh, jelek banget. Ini mungkin waktu apa bocor di sini ya, retak biasanya. Kemudian buat ini lubang linernya ini masih standar ya. Nih, di sini masih standar semua. Tuh lubang lubang bilasnya masih standar. Lubang transfernya juga masih standar, lubang knalpot masih standar ya. Bisa teman-teman lihat ya. Standar. Untuk ukuran liner standar punya RX dari ini ya. Lubang knalpot standar RX. Sebentar, gelap ya. Untuk ukuran standar lubang RX yang sekarang dari knalpot sini ya, aduh gelap nih. Nah, sini itu ukurannya 28,5 ya, diukur dari sini sampai sini. Ini 28,5. Oke, jadi yang bawah ini kalau misalnya mau diporting nggak perlu nggak perlu diturunin lagi ya, yang penting yang atasnya sama bagian samping sini ya. Lain kali kita mau bahas ukuran porting buat RX ya, ukuran porting harian, porting balap, road race atau gas track, dan juga buat drag race itu berapa nanti kita mau bahas. Kemudian di lubang transfernya sendiri yang di dekat knalpot, dari sini sampai sini itu biasa ukurannya 40 mili ya, dan ini 40, ini 39 ya. Oke, jadi ini semua masih standar semua. Untuk lubang bilasnya ini juga masih standar, belum di porting. Nah, di sini sangat penting ya teman-teman, untuk lubang knalpotnya. Kenapa sangat penting? Ini harus bersih ya. Ini harus bersih ya, nggak boleh bergerak ya, karena itu mempengaruhi gas buang dari sisa pembakaran. Jadi dia harus lancar, nggak boleh bergerak kayak gini ya. Jadi memang dia setengah tahun sekali atau 5 bulan sekali harus dibersihkan ya, biar geraknya nggak lengket, biar enak, jalannya pun enak, untuk dipakainya juga enak, dari tenaganya juga pasti beda jauh. Kemudian headnya udah dibongkar nih, terus si blok juga udah dibongkar, sudah dicek pistonnya bagus, kompresinya nggak bocor. Tetapi kalau mesin dingin masih susah hidup. Nah, masalahnya ada di seal carter ya, dia di bagian mesin. Bisa jadi seal carternya bocor dan masuk ke ruang carter di bagian mesin ya, di ruang bakar bagian bawah, di bagian krek as. Jadi oli mesinnya itu masuk ke dalam situ, jadi dingin kan, mesinnya cepat dingin, jadi susah kompresinya, alias gagal kompresi, dan menyebabkan susah hidup kalau mesinnya dingin. Nah, ciri-ciri seal krek as bocor itu biasanya
asapnya terlalu banyak ya. Ini misalnya nih teman-teman udah di setel irit ya oli sampingnya, tetapi masih banyak banget, itu biasanya seal kerekasnya bocor. Nah, buat teman-teman saya mohon maaf ya, karena ini videonya nggak terlalu detail saya sampaikan, kurang ini ya, maksudnya kurang lengkap ya. Di bagian karbu, bagian busi itu cuman saya singkat-singkat saya ambil yang penting-penting aja ya, karena kalau dibahas secara detail itu sangat panjang waktunya ya. Dan memakan waktu yang lama. Oke teman-teman, di sini terlihat hitam. Oke teman-teman, dari pistonnya di sini terlihat hitam ya di bagian atas dan juga berkerak. Ini udah overseas 150 ya. Ini pistonnya agak berat ya karena bukan bawaannya. Kemudian kalau dilihat dari sini, ini pasti ada kebocoran kompresi kalau hitamnya seperti ini ya. Di sini juga terlihat agak gores halus ya. Mungkin karena oli sampingnya kurang banyak, jadi menyebabkan goresan seperti ini, atau bisa jadi ring pistonnya bocor ya. Nah, kemudian kemarin ada yang bertanya, kenapa RX itu getarnya sangat kuat. Nah, ini juga salah satu penyebab RX itu getarannya kuat ya. Jadi waktu kita gaspol itu bergetar sampai kaki. Nah, ini salah satunya karena pistonnya udah besar ya. Jadi piston standar RX itu dari 0 sampai 100 ya. Kalau ini kan udah 150. Jadi kalau udah di atas 100 itu pasti getarannya udah wah banget gitu. Nah, caranya untuk mengakali getarannya kita harus porting di bagian blok ya. Kenapa harus porting? Karena di pistonnya udah gede ya. Tapi lubang transfer, lubang bilas, lubang knalpot itu masih standar. Jadi ruang pembakarannya itu pasti gede, tapi lubangnya masih standar, jadi pembakarannya kurang sempurna, jadi gas buangnya juga kurang sempurna gitu ya. Kemudian ya tengok juga ini pistonnya udah oblak apa belum, kemudian stang pistonnya, kelahar askrek ya, itu masih bagus atau udah oblak. Kalau oblak ya pasti suaranya kasar banget dan menimbulkan getaran, terutama di bagian mesin ya. Kemudian ada yang juga yang bertanya, kalau di kopling halus hilang, tapi kalau lepas kopling kasar. Nah, itu bakal saya jawab di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton, saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja.